Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ANW Academy dimanapun Anda berada, semoga Allah limpahkan taufik dan hidayah kepada Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya. Di pertemuan kali ini kita berada di pertemuan ke-8 pada mata pelajaran pengantar ilmu Al-Quran. Pembahasan kita adalah tentang urutan Al-Quran. Kita bicara yang pertama tentang urutan ayat di dalam Al-Quran. Urutan ayat dalam Al-Quran itu didasari atau berdasarkan apa yang telah disusun oleh Rasulullah SAW, atau dalam istilah para ulama disebut tauqifiyah. Sehingga urutan ayat Al-Quran itu bukan berdasarkan musyawarah para sahabat ataupun ijtihad para sahabat, tapi betul-betul didasari oleh petunjuk ataupun arahan dari Rasulullah Muhammad SAW. Artinya Al-Quran yang ada, urutan ayat yang ada dalam Al-Quran itu sudah berdasarkan pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditunjukkan oleh ijma' seluruh sahabat sebagaimana disampaikan oleh sejumlah ulama ilmu Al-Quran, di antaranya Az-Zarkasi dan Abu Ja'far. Kemudian selain itu, susunan ayat dan surat dalam Al-Quran adalah berdasarkan arahan dari Rasulullah SAW. Ini juga ditunjukkan oleh dalil hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, beliau menceritakan tentang diskusi yang beliau lakukan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, "Ma hamalakum an amadtum ila bara'ata wa hiya minal mi'in wa ila al-anfal wa hiya minal mathani faja'altumuhuma fi sab'il tiwal wa lam taktubu bainahuma satr bismillahirrahmanirrahim." Apa yang menyebabkan kalian sengaja meletakkan surat At-Taubah atau surat Bara'ah padahal dia termasuk dari mi'in, surat yang ayatnya sampai 100 ya, mi'in itu. Dan surat Al-Anfal padahal dia termasuk dari Al-Mathani, yaitu surat yang ayatnya kurang dari 100. Kemudian kalian menyatukan keduanya termasuk dari 7 surat yang panjang. Dan belum kalian tulis di antara keduanya pembatasnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian Utsman mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma tanazzalu alaihi al-ayat fayad'u ba'da man kana yaktubu lahu wa yaqulu lahu dha' hadhihi al-aya fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha wa tanzilu alaihi al-ayat wal ayatan fayaqulu mithla dhalik. Nah, kemudian Utsman mengatakan ketika beberapa ayat turun kepada Nabi SAW, maka beliau memanggil beberapa asisten beliau, beberapa orang yang beliau tugaskan untuk menulis wahyu. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat tersebut, letakkanlah ayat ini dalam surat ini. Ya, dalam surat yang disebutkan di dalamnya peristiwa ini dan peristiwa itu. Ketika turun kepada beliau 1 ayat atau 2 ayat, maka beliau mengatakan seperti tadi dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat di layar selengkapnya hadis ini. Kita fokuskan kepada kalimat yang menjadi titik pendalilan ya. Nah, ungkapan Utsman bin Affan ya tersebut menunjukkan ya bahwasanya susunan ayat di dalam Al-Quran itu didasari tauqifiyah ya, atau betul-betul berdasarkan arahan malaikat Jibril kepada Nabi, dan malaikat Jibril mendapatkan arahan dari Allah SWT dan para sahabat mendapatkan dari Rasulullah SAW. Baik, para peserta ANB Academy yang melakukan Allah SWT. Selanjutnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya susunan urutan ayat Al-Quran itu berdasarkan tauqifiyah adalah keterangan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an syai'in aktsaru ma sa'altuhu 'anil kalalah." Aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang sesuatu melebihi banyaknya aku bertanya tentang kalalah. Hatta ta'ana bi isba'ihi fi sadri, sampai beliau meletakkan telunjuknya ke dadaku, kemudian beliau mengatakan, "Ala takfika ayat as-saif allati fi akhir surat An-Nisa." Tidakkah cukup sebagai penjelasnya adalah surat ayat saif
di akhir surat An-Nisa. Nah, kemudian juga hadis, ya, jadi Nabi mengatakan ayat fulan di akhir surat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa urutan ayat itu berdasarkan arahan dari Rasulullah SAW, bukan didasari oleh ijtihad para sahabat. Kemudian juga hadis tentang anjuran membaca ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah ketika kita hendak tidur, ya. Ini menunjukkan bahwasanya susunan ayat itu sudah berdasarkan arahan Nabi. Dan juga hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Abu Darda mengatakan, "Man hafidha 10 ayatin min awwalil kahfi usima minad dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, ya 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Kemudian dalam redaksi yang lain dinyatakan, "Man qara'al 'ashral awakhir." Siapa yang membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, ya maka akan dijaga dari fitnahnya dajjal. Kemudian juga para peserta INB Academy yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bacaan Quran Nabi SAW terhadap berbagai surat yang berbeda di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran itu tauqifi. Dan bisa dipastikan bahwa para sahabat tidak ada yang ragu sama sekali tentang urutan ayat atau surat yang mereka dengar dari Nabi SAW. Bahkan telah sampai pada derajat mutawatir. Al-Qadhi Abu Ja'far rahimahullah ta'ala menerangkan, tertibul ayat amrun wajib. Urutan ayat Al-Quran adalah ketetapan yang wajib. Wa hukmun lazim, dan lazim adanya. Faqad kana Jibril yaqulu du'u ayata kada fi mawdi'i kada. Jibril mengatakan, ya letakkanlah ayat ini di surat ini atau di surat itu. Nah, itu tentang urutan ayat. Nah, sekarang bagaimana tentang urutan surat? Apa dasarnya urutan surat di dalam Al-Quran itu? Tentang urutan surat ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah tauqifi, yaitu didasari oleh perintah Nabi SAW, atau ijtihadi, yaitu hasil dari penelitian, pengkajian, pemahaman yang dalam para sahabat Nabi SAW. Nah, menurut mayoritas ulama, urutan surat dalam Al-Quran itu juga tauqifi, ya, sebagaimana urutan ayat. Ini menurut mayoritas ulama. Namun sebagian ulama berpendapat lain, seperti Imam Malik, ya kan, Al-Qadhi Abu Bakar, ya. Dalam salah satu pernyataannya beliau mengatakan bahwasanya urutan surat Al-Quran itu ijtihadi, dan pendapat yang paling tepat pendapatnya jumhur, ya kan, ulama atau mayoritas ulama, bahwasanya urutan surat dalam Al-Quran itu seperti juga ayat, yaitu tauqifi. Dengan demikian kita telah menyelesaikan materi yang ke-8. Semoga bisa difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.